Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Udah pada ngopi kah hari ini? Ngopi dulu ya sob, biar hidupnya penuh dengan inspirasi. Nah, kali ini Mimin akan menemani para kaum rebaners dengan melanjutkan video review film Donghua yang berjudul Tomb of Fallen Gods. Oke sob, tanpa berlama-lama, sebelum menonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana pacar, dan langsung saja gas oi! Di awal film memperlihatkan Zenan yang sedang hebat-hebatnya. Nampaknya ini adalah flashback ke masa lalu Zenan saat ia sedang berjaya. Kala itu, ia sedang bertarung dengan seorang pria yang menggunakan senjata pedang panjang. Sedangkan Zenan melawannya hanya dengan tangan kosong saja. Dengan satu serangannya, ia dapat menumbangkan musuhnya. Karena kehebatan Zenan itu, sampai-sampai ini ia dijuluki sebagai jenius kultivator langka. Kemudian, Zenan yang menemui ayahnya. Ternyata, ayahnya ini akan memberikan busur Hawi kepada Zenan. Busur itu merupakan senjata ilahi turun-temurun milik keluarga Chen. Meskipun kekuatan busur Hoi tak tertandingi, namun Zenan akan berjuang tanpa mengandalkan busur Hoi dan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menuju ke ranah immortal martial. Ayahnya mengatakan jika di luar sana banyak sekali bahaya yang tak terduga. Dengan membawa busur Hoi dan digunakan ketika dalam bahaya, maka busur itu bisa memberikan kesempatan untuk hidup. Selanjutnya kembali ke Zenan yang membantu Joyu. Ternyata Zenan mampu menarik busur tersebut, bahkan tak meleset sedikit pun. Sehingga naga raksasa itu pun dapat dikalahkan dengan menggunakan busur Hoi tersebut. Lalu ketika mereka terpana melihat Zenan bisa menarik busurnya, Zenan diam-diam pergi meninggalkan mereka semua. Dalam perjalanannya, ternyata Dongdong mengikutinya dari belakang. Ia mengatakan jika dirinya ini adalah hewan yang setia, meskipun sebelumnya tidak mau mengenali Zenan di hadapan Zuyu. Pada akhirnya mereka pun baikan nih. Namun saat Zenan berjalan, ia menginjak sebuah jebakan yang menyebabkan dirinya terikat ke atas. Busur Hoi yang terjatuh itu kemudian diambil oleh Renjian. Zenan pun ditangkap, lalu dibawa ke markas Renjian. Kemudian ikatan Zenan dilepaskan, dan ia pun menceritakan awal mula bertemu dengan Zuyu. Zenan mengatakan jika ia terpaksa ikut rombongannya karena ia memiliki dendam dengan Zuyu. Saat Zuyu sedang lengah, Zenan pun mencuri busur Hoi tersebut. Seorang prajurit dari Renjian memberikan sebuah saran. Dikarenakan mereka sudah mendapatkan busur Hoi, alangkah baiknya mereka segera meninggalkan perbatasan negara Dongju. Namun, Renjian tak mau mengikuti saran dari prajuritnya. Ia yang menyadari jika Zuyu kehabisan tenaga setelah melawan naga raksasa, Renjian berencana untuk menyingkirkan Zuyu. Dengan busur Hoi di tangannya, maka ada alat tawar-menawar untuk menahan Kaisar Dongju. Lalu scene berpindah pada Zuyu dan Yuxia yang nampaknya sangat kesal nih dengan Zenan yang sudah mencuri busur Hoi-nya. Kemudian saat ia melihat Zenan, ia segera menghampirinya dan memarahi Zenan. Ia pun terkejut karena ternyata di sana ada Renjian.
Ia beralasan saat di jalan melihat seseorang yang mencurigakan. Lalu ia menangkapnya dan menginterogasinya. Saat Chenan akan dibunuh, Cuyu menyebutkan bahwa pria itu adalah budaknya yang sedang membelot kepadanya. Lalu Chenan pun dibebaskan. Kemudian Cuyu memberitahukan jika Chenan sebelumnya membawa sesuatu dari Cuyu. Ia meminta untuk dikembalikan juga. Namun Renjian beralasan bahwa setelah menangkap Chenan, ia tidak menemukan apa-apa. Cuyu pun meminta Renjian untuk membuka tas yang ada di atas meja. Namun Renjian tidak mau membukanya dikarenakan itu berisi barang-barang pribadinya. Karena itu, Cuyu menawarkan sesuatu. Jika Renjian mau membuka tas itu, maka Cuyu tak akan mempermasalahkan jika Renjian yang memasuki wilayah negara Dongju tanpa alasan. Lalu Yuxia pun membuka tas itu, dan ternyata tas itu hanya berisikan sebuah pedang saja. Mereka pun sangat terkejut karena tak ada busur Haoyi di dalamnya. Mereka pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan Renjian, dan Cuyu meminta Renjian untuk segera meninggalkan wilayahnya. Namun, saat mereka pergi, Renjian menyuruh prajuritnya untuk menyerang Cuyu. Seperti biasa, Chenan hanya menonton pertarungan itu dari balik pohon. Waduh, enak bener nih si Chenan, cuma nonton. Karena kelelahan, Yuxia tak bisa melawan para prajurit. Dan begitu juga dengan Cuyu yang tak bisa mengalahkan Renjian. Renjian ini berencana akan membunuh Cuyu. Ia tidak takut akan hal itu, dikarenakan di alam liar seperti ini, tak ada yang melihatnya saat ia membunuh Cuyu. Di sisi lain, Dongdong mampu menemukan busur Haoyi. Tanpa disadari oleh Renjian, Chenan sudah berada di sana sedang minum teh, dan di sampingnya sudah ada busur Haoyi. Hanya dengan sumpit saja, Chenan mampu mengalahkan semua prajurit itu dengan begitu mudahnya. Renjian terus menghindari sumpit yang dijadikan anak panah oleh Chenan. Bahkan nih, dengan teknik pedang andalannya sekalipun, tak mampu menahan kekuatan dari serangan busur Haoyi. Tak disangka, anak panah itu mengenai pantat dari Renjian yang mengakibatkan ia kesakitan. Lalu dengan menggunakan smoke boom, mereka pun kabur dari sana. Namun, hal yang tak terduga pun terjadi. Ketika Cuyu memalingkan wajahnya dan ingin memberikan selamat atas kerja bagusnya Chenan, ternyata Chenan malah memasang busur Haoyi dihadapkan ke arah Cuyu. Lalu malam hari pun tiba. Di sebuah gua terlihat Cuyu yang sudah diikat dan Chenan ingin memberikan pelajaran kepada Cuyu. Ia ingin membalaskan semua perilaku Cuyu yang telah dilakukan kepada Chenan seperti mengacungkan pisau di hadapan Cuyu. Nah, pembalasan nih, karena sebelumnya Chenan juga diperlakukan itu oleh Cuyu. Chenan pun menggoda Cuyu dengan tidur di pangkuannya. Cuyu pun sangat marah nih. Ia berusaha untuk melepaskan ikatannya, dan ia berpura-pura baik kepada Chenan. Saat Chenan mulai lengah, ikatan Cuyu pun terlepas. Ia segera mengambil busur Haoyi dan menyerang Chenan. Namun sayangnya nih, karena kelelahan,
ia tak bisa menggunakan kekuatannya itu dan bahkan malah pingsan. Di sisi lain, Yusia ternyata masih berada di tempat Renzian. Terlihat di sana ia masih pingsan dan kehujanan. Ketika ia tersadar, ternyata ia didatangi oleh seekor macan dan terdapat Tuan Putri Chu Xiang yang menunggangi macan itu. Tuan Putri menanyakan keberadaan Cuyu. Cuyu sendiri sedang pingsan dibopong oleh Chenan. Chenan mengatakan sebenarnya ia hanya menggoda Cuyu saja. Ketika melihat penginapan, Chenan berencana akan pergi ke sana sambil berteduh. Saat membuka pintu, semua orang yang ada di dalamnya pun terdiam ketika melihat Chenan itu. Waduh, nampaknya Chenan salah masuk nih. Dan film pun berakhir. Oke sob, itulah rangkum film kali ini. Bagaimana ceritanya nih sob? Jika ada kritik dan saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa nantikan kelanjutan ceritanya. Sekian dari Mimin dan sampai jumpa. Bye bye.